Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Dumateng sedaya bapak-bapak, ibu-ibu, mbak, mas ingkang sami nderek pengaosan kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah karyanipun Syekh Hasyim Asy'ari. Monggo kita kirim hadiah Fatihah sama rumiyin mengawali pengawasan indalu punika. Mugi-mugi kanthi barokahipun Fatihah niki wau kula dalah panjenengan sami saged inggih punika istiqomah lan angsal ilmu ingkang barokah lan manfaat fitine wa dunya wal akhirah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala man wasalafus sholih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumangkala wa aksamuha salah satun ila akhirih. Syekh Zarruq radhiyallahu anhu berkata, pembagian bid'ah itu ada 3. Pertama, bid'ah sharihah. Wa ya ma usbitat min ghairi aslin syar'iyyin fi muqabalati ma sabata syar'an min wajibin aw sunatin aw mandibin aw ghairihi. Amatat sanatan aw batalat haqqan wa hadhihi syarrul bid'ah wa in kana laha alfu mustanadin minal usul awil furu' fala ibrata bi. Yang pertama bid'ah sharihah atau bid'ah yang jelas, yaitu setiap amaliyah yang ditetapkan dan dilaksanakan tanpa dasar hukum syar'i yang jelas seperti hukum wajib, sunnah atau mandub. Bid'ah yang seperti ini adalah bid'ah yang paling buruk karena bisa mengabaikan sunnah dan bisa menganulir kebenaran syariat. Sekalipun para pembuat bid'ah yang seperti ini mengajukan 1000 sandaran dalil, tetap sandaran dalil itu tidak ada gunanya. Asani al-bid'ah al-idhofiyah wahya allati tudafu li amrin law sulima minha lam tasih al-munaza'atu fi kaunihi sunatan aw ghairu bid'atin bila khilafin aw ala khilafin mimma taqaddam. Pembagian bid'ah yang kedua yaitu bid'ah la-idhofiyah, yaitu setiap amaliyah yang disandarkan pada amaliyah tertentu yang berbau bid'ah. Dan andaikan amaliyah itu diterima keberadaan dalilnya oleh para ulama, maka amaliyah tersebut bukan bid'ah lagi. As-salisu al-bid'atu al-khilafiyah wa ya al-mabniyatu ala aslaini yatajadabu kullun minhuma. Faman qala bihadza qala bid'ah wa man qala bi muqabilihi qala sunnah kama taqaddama fi darbil idarati wa dzikril jama'ati. Pembagian bid'ah yang ketiga yaitu bid'ah khilafiyah, yaitu amaliyah yang ditegakkan di atas 2 dalil yang masih dipertentangkan oleh ulama-ulama. Yang satu mengatakan bid'ah dan yang lain mengatakan sunnah. Seperti masalah membuat organisasi atau zikir memakai pengeras suara atau zikir dengan cara berjamaah. Wa qala al-alamah Muhammad Waliyuddin Asy-Syabsiri fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah ala qoulihi sallallahu alaihi wasallam man ahdasa hadasan aw awa muhadisan fa alaihi lanatullah wa dakhala fil hadis al-uqud al-fasida wal hukmu ma'al jahli wal jur wa nahwi dzalika mimma la yuwafiqu asy-syar'u. Syekh al-alamah Muhammad Waliyuddin Al-Syabsiri berkata dalam kitab Syarah Arba'in Nawawiyah sebagai penjelasan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi man akhdasa hadasan aw awa muhdisan fa alaihi lanatullah, yang artinya barang siapa memperbarui suatu amaliyah atau melakukan bid'ah
atau melindungi pelaku bid'ah, maka laknat Allah Subhanahu wa taala akan menimpanya. Masih menurut Syekh Muhammad, termasuk kategori ancaman dari hadis di atas adalah para pelaku akad-akad fasidah atau akad atau transaksi yang tidak memenuhi syarat dan rukun, menghukumi suatu perkara dengan disertai kebodohan atau penyelewengan dan masalah serupa yang tidak sepaham dengan nilai-nilai syariat. Wa kharaja anhuma la yakhruju an dalili syar'i kal masailil ijtihadiyati allati laisa bainaha wa baina adillatuha rabitun ila dhannul mujtahid wa kitabatil mushaf wa tahril madhahib wa kutubin nahwi wal hisab. Walida qasama Ibnu Abdissalam al-Hawadis ila al-ahkam al-khamsah. Faqal al-bid'atu fi'lu ma lam yu'had fi asri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajibatu kata alimin nahwi kata alimin nahwi wa gharibil kitabi wa sunnati mimma yatawaqqafu fahmu syari'ah alaihi wa muharramah kama dhabil qadariyah wal jabariyah wal mujassimah wa mandubah ka ihdasir rabit wal madaris wa kullu ihsanin lam yu'had fil asril awal wa makruha kazah zafatil masajid wa taswikil maswahib wa mubahah kal musafahati akibas sholati subhi wal asri wa tawassu fil ma'kul wal masyrub wal malbas wa ghairi dzalik. Berbeda dengan masalah yang masih semakna dengan dalil syariat, semisal masalah-masalah ijtihadiyah, di mana media yang menyambungnya dengan dalil syariat hanya ijtihadnya mujtahid, maka masalah ijtihadiyah bukan kategori bid'ah karena masih ada sandaran kepada dalil syariat. Walau dengan media ijtihad, semisal penulisan Al-Quran kembali, upaya pentahriran atau penseleksian beberapa madhab untuk dipilih yang lebih kuat argumentasinya, penulisan dan penerbitan kitab dan buku tentang ilmu nahwu dan hisab atau matematika. Sehubungan dengan hal di atas, maka Syekh Ibnu Abdissalam membagi hukum bid'ah itu menjadi 5. Yang pertama, bid'ah wajibah, yaitu upaya untuk belajar ilmu nahwu, gharaibul Quran dan gharibul hadis serta ilmu-ilmu yang ada hubungannya langsung dengan syariat. Yang kedua, bid'ah muharramah, yaitu bid'ah yang dibangun dan dikembangkan oleh kaum Jabariyah, Qadariyah dan Mujassimah. Ini dalam kutip Mujassimah termasuk faham Wahabi Salafi itu. Mujassimah itu orang yang menjisimkan atau menganggap Allah itu punya anggota tangan, misal seperti itu. 3, bid'ah mandubah, yaitu upaya membangun pondok pesantren, madrasah diniyah, dan taman pendidikan Al-Quran, satu contoh seperti itu. Dan setiap upaya kegiatan yang belum dicetuskan pada zaman Rasulullah SAW. Selanjutnya bid'ah nomor 4 yaitu bid'ah makruhah, yaitu seperti upaya menghias masjid dan menghias penulisan Al-Quran di luar batas kebutuhan. Yang terakhir 5 yaitu bid'ah mubahah, seperti berjabat tangan seusai melaksanakan sholat subuh dan asar serta berlebihan dalam makanan, minuman, dan pakaian. Fa idza arafta ma dzikra ta'lamu anna ma qila ila akhirih. Ketika kalian memahami keterangan kami, artinya keterangan dari beliau Syekh Hasyim Asy'ari, keterangan di atas, maka kalian akan tahu bahwa sesuatu yang disangka bid'ah seperti memakai untaian butiran tasbih, mengucapkan niat ibadah yang semestinya cukup digerakkan dalam hati, tahlilan
ketika acara sedekahan untuk mayit, ziarah kubur dan sejenisnya, itu sebenarnya bukan bid'ah yang dilarang. Dan sesungguhnya bid'ah yang sebenarnya adalah apa yang sering dilakukan oleh sebagian orang, yakni mengambil sumbangan lewat acara pasar malam di pinggir jalan dan permainan adu jotos. Bahkan hal-hal di atas merupakan bid'ah yang buruk. Faslun fi bayani tamasuki ahli Jawa bimadhabi ahli sunnah wal jamaah wa bayani ibtida'i duhuril bidai wa intisyariha fi ardi Jawa wa bayani anwa'il mubtadi'in al mawjudin fi hadha zaman. Fasal ini menjelaskan tentang penduduk Jawa yang mayoritas beraliran ahli sunnah wal jamaah dan awal munculnya bid'ah dan penyebarannya di bumi Jawa. Qad kana muslimul aktar al-jawiyah fil azmani asalifa al-kholiyah muttafaqul ara' wal madhab mutakhidil ma'khad wal mashrub fakulluhum fil fiqhi alal madhabin nafis madhabul imam Muhammad ibnu Idris wa fi usuliddin ala madhabi imam Abil Hasan al-Ash'ari wa fi tasawufi ala madhabil imam al-Ghazali wal imam Abil Hasan asyadili radhiyallahu anhum ajma'in. Zaman dahulu masyarakat Islam di beberapa daerah di tanah Jawa, madhab dan pemikirannya menyatu. Dasar pengambilan hukum dan akidahnya juga satu. Dalam hal fikih mereka mengikuti madhab yang nafis atau yang indah, yaitu madhabnya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau Imam Syafi'i yang kita kenal, nama lengkapnya beliau itu. Dalam berakidah mereka mengikuti konsep pemikirannya Imam Abu Hasan al-Ash'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Dan dalam hal tasawuf mereka mengikuti pola tasawuf yang dikembangkan oleh al-Imam al-Ghazali dan Imam Abu Hasan Syadili radhiyallahu anhum. Summa innahu hadasa fi ami alfin wa salasami'atin wa salasina ahzab mutanawwi'ah ila akhirih. Lantas setelah itu kira-kira tahun 1330 Hijriah muncul beberapa firqah dan aliran yang beraneka ragam, pendapat yang bertentangan, pendapat ulama yang membingungkan, serta tokoh-tokoh yang tarik-menarik pendapatnya karena mencari kepentingan. Dari mulai sinilah muncul beberapa kelompok dan firqah yang bermacam-macam. Seperti kelompok Salafiyun, yaitu kelompok yang mengatakan bahwa dirinya mengikuti apa yang telah dilakukan oleh para pendahulunya, yaitu bermadhab dan mengikuti madhab tertentu, berpegang teguh pada Alkitab Al-Mu'tabarah, mencintai ahli bait Rasulullah SAW, para wali dan orang soleh. Mereka juga mengharap berkah dan dengan keberadaan mereka baik dikala masih hidup maupun sudah wafat. Mereka juga meyakini manfaat dari talqin mayit dan manfaat dari sedekah mayit, serta meyakini eksistensi syafaat dan doa tawasul. Wa minhum firqatun yattabi'una raya Muhammad Abduh wa Rasyid Ridha wa yakhuduna min bid'ati Muhammad ibnu Abdul Wahhab an-Najdi wa Ahmad ibnu Taimiyah wa tilmidaihi Ibnul Qayyim wa Ibnu Abdil Hadi faharramu ma'ajma'al muslimun ala nadbihi wa huwa as-safaru li ziyarati qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khalafuhum fima dzukira wa ghairi. Di antara mereka firqah yang beraneka ragam niku di atas adalah kelompok yang mengikuti pendapat dan gagasan yang dibangun oleh Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho. Kelompok ini mengambil dan mengamalkan bid'ah yang dikembangkan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab an-Najdi
Ahmad Ibnu Taimiyah serta kedua muridnya yaitu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dan Ibnu Abdul Hadi. Ingat Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kelompok ini juga mengharamkan sesuatu yang ulama-ulama Islam sepakat tentang kesunahannya, yaitu bepergian ke Madinah untuk ziarah ke makam Rasulullah SAW. Kelompok ini berbeda pendapat dengan kelompok Salafiyun. Nah, Salafiyun niku kita ahli sunnah wal jamaah An-Nahdiyah niki Salafiyun. Kalau Salafi lah itu berarti Wahabi. Nah, Salafiyun berarti kita, kelompok kita. Kelompok ini berbeda pendapat dengan kelompok Salafiyun dalam hal tersebut di atas dan dalam hal-hal lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Wallahu a'lam bishawab. Dipun lanjut pengawasan benjing dalu untuk pertemuan ketiganya. Qala Ibnu Taimiyah fi fatawihi. Wallahu a'lam bishawab.